Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apakah sudah masuk ke Google Meet semua? Sudah, Ibu. Oke, kalau memang sudah masuk ke Google Meet semua, kita langsung saja masuk ke materi pada bimbingan klasikal pagi hari ini dengan tema potensi diri bagi remaja. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya, gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, dalam situasi pembelajaran daring, kalian harus tetap semangat, ceria, dan kalian harus tetap semangat ya. Pokoknya semangat dalam belajar, jangan mudah mengeluh, kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, untuk tema potensi diri remaja, di sini Ibu memiliki tema yang cukup menarik. Nah, nantinya tujuan dari potensi diri remaja itu memiliki sasaran agar teman-teman itu mengetahui tentang pengertian potensi remaja itu apa. Kemudian mengenal tentang macam-macam potensi remaja, dan hasil akhirnya kalian bisa menganalisis dan mengembangkan tentang potensi yang kalian miliki. Agar apa? Agar kalian mampu mengenali potensi kalian dan mengembangkan, kemudian menggali lebih dalam agar kalian menjadi seseorang yang bisa mengembangkan diri kalian seperti itu, agar cita-cita dan impian dapat terwujud melalui pemahaman kalian mengenai potensi yang kalian miliki. Seperti itu ya anak-anak? Iya, Bu. Oke, baik anak-anak, langsung saja kita buka materi pada pagi hari ini tentang potensi diri. Apakah sudah terlihat di layar ponsel kalian masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, langsung saja ya. Nah, jadi masa remaja merupakan masa perubahan dan masa krisis yang bisa secara adaptif ditemui oleh beberapa anak muda. Tujuan dari masa muda itu membuat transisi dari tahap kanak-kanak ke tahap dewasa. Nah, selama masa remaja, anak-anak itu atau anak muda sebenarnya itu mempunyai kemampuan yang sedang meningkat dalam hal penglihatan, kemudian memahami dan menyimpan informasi. Mereka itu sedang memiliki kemampuan yang baik, di mana sedang proses perkembangannya itu sedang baik, dan nantinya kemampuan tersebut itu dapat membuat tingkat fungsi kecerdasan bagi anak-anak muda menjadi lebih tinggi. Nah, materi pada pagi hari ini itu kan tentang potensi. Nah, di sini potensi memiliki arti yang berasal dari bahasa Inggris, yang berarti to potence, yang artinya keras, kuat, dan bisa memiliki banyak arti lagi. Kemudian istilah dari potensi yaitu kemampuan, kekuatan, dan kesanggupan atau daya baik sudah terwujud atau yang belum terwujud tetapi belum optimal. Jadi di sini adik-adik bisa mengembangkan potensi dari dalam diri yang memang kadang sudah terlihat ataupun yang kadang belum terlihat. Nah, untuk anak-anak yang belum mengenali potensi dirinya, penting banget untuk kalian mengenal tentang potensi bagi diri kalian. Agar apa? Agar nantinya kalian bisa mencapai kematangan yang optimal, kesuksesan yang bisa kalian raih seperti itu. Nah, di sini lanjut tentang macam-macam potensi. Anak-anak masih semangat kan? Masih, Ibu. Oke, lanjut ya tentang potensi berpikir. Di sini potensi berpikir adalah kemampuan dari seseorang yang digunakan untuk melakukan
suatu kajian-kajian berupa informasi yang didapatkan, kemudian mereka saring seperti itu. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan potensi berpikir. Di sini kita bisa menggunakan logika kita agar kita bisa mengolah informasi-informasi yang didapat agar nantinya bisa kita manfaatkan seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang potensi emosional ini ya. Nah, potensi emosional merupakan pengolahan dari seseorang. Pengolahan tersebut dalam hal apa? Dalam hal memahami diri kita sendiri, kemudian memahami orang lain, memahami suara-suara alam dan lingkungan sekitarnya, agar kita menjadi individu yang lebih peka, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada potensi fisik. Potensi fisik yaitu, nah, kita yang diberikan alat panca indera ataupun struktur tubuh yang lengkap, kita bisa memaksimalkan potensi fisik kita. Misalnya apa? Misalnya kita bisa memanfaatkan mata kita untuk melihat, kemudian kaki kita untuk berjalan, dan telinga untuk mendengar. Dan di sini potensi-potensi tersebut, ketika kita memiliki fisik yang dapat diberdayakan dengan sesuai fungsinya, kita bisa melakukan pemenuhan kebutuhan hidup agar lebih maksimal seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya potensi sosial. Potensi sosial ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang dalam hal contohnya mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, dan kesadaran diri. Seperti itu ya. Selanjutnya ada potensi mental intelektual. Nah, di sini yang berhubungan dengan kemampuan kita dalam merencanakan sesuatu, menghitung, kemudian menganalisis. Kemudian ada potensi mental spiritual. Nah, di sini potensi mental spiritual itu yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan keimanan dan akhlak mulia. Nah, yang terakhir adalah potensi daya juang, kemampuan individu untuk memperjuangkan kecerdasan manusia tersebut agar bisa semaksimal mungkin. Nah, di sini potensi daya juang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang lainnya seperti itu. Terakhir nih, teman-teman, masih belum ngantuk kan ya? Belum, Ibu. Oke, lanjut. Di sini ada 5 langkah ataupun cara untuk mengenali potensi diri. Yang pertama, kita harus mengenali bidang apa saja yang kita senangi. Kemudian yang kedua, kita bisa bertanya kepada orang terdekat, bisa keluarga, teman sebaya, ataupun orang-orang yang bagi kita sudah mendapatkan kepercayaan oleh diri kita. Kita bisa bertanya kepada mereka tentang kira-kira kalian melihat aku memiliki kelebihan apa ya, seperti itu. Kita bisa melakukan sharing-sharing kepada teman-teman, keluarga, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga nih tentang mencoba hal-hal baru. Jadi adik-adik jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Bu Guru di sini menekankan untuk kalian bisa selalu berkreatif, melakukan eksperimen ataupun berkreasi agar kalian itu menjadi remaja yang tidak monoton. Artinya kalian bisa menjadi remaja yang unggul, menjadi remaja yang bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Begitu ya anak-anak ya. Ya, oke. Kemudian yang terakhir, kalian bisa membangun literasi dengan membaca. Membaca adalah pintu jendela pengetahuan yang paling luas. Kalian bisa membaca dengan berbagai macam genre tentang buku-buku yang kalian suka. Nah, di sini bisa membantu kalian mengenali potensi diri kalian. Jadi kalian lebih bisa berpikir secara luas. Dalam hal ini, yang puncaknya adalah kalian dapat mengenal diri kalian sendiri. Nah, kesimpulannya adalah ketika kalian dapat mengenal diri kalian sendiri, nanti kalian akan hidup mudah
mengenali tujuan hidup kalian. Kalian bisa mencapai cita-cita kalian apabila kalian mengenal diri sendiri. Dalam hal ini, diri sendiri itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi pada intinya kelima langkah tersebut bisa digunakan adik-adik semua. Untuk apa? Untuk mengenali potensi diri. Begitu ya adik-adik? Iya Ibu. Oke. Baik anak-anak, dari sekian PPT yang Ibu jelaskan, apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan? Boleh untuk bisa langsung saja? Ya Bu, saya bertanya Bu. Ya, Yugi ya? Iya Bu. Gimana Yugi? Gimana? Jadi gini Bu, saya mau menanyakan bagaimana sih kita mengenal diri kita sendiri kayak gitu Bu. Oke, pertanyaan dari Mbak Yugi bagus banget teman-teman nih, tentang gimana sih cara mengenal diri kita sendiri. Ibu langsung jawab ya. Ya Bu, baik. Nah, cara untuk mengenal diri kita sendiri, salah satunya adalah kita bisa mengenal potensi diri. Nah, ketika kita mengenal potensi diri, kita bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah kita memang kalau untuk mengenal diri itu kadang sulit ya. Ya Bu. Nah, kita bisa lakukan tentang analisis diri, tentang kelebihan kita, tentang kekurangan kita. Misalnya, kita itu mempunyai hobi tentang membaca ataupun bermain. Apa hobinya kita kira-kira Yuki? Menari Bu. Nah, cocok untuk hobi itu biasanya berkaitan dengan potensi kita. Nah, potensi itu bisa dijadikan kita untuk mengenal diri kita sendiri. Yuki tadi hobinya adalah Menari. Baik. Ketika Yugi memiliki hobi menari dan hobinya tersebut bisa dikembangkan, nanti akan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, Mbak Yugi. Nah, setelah mengenal tentang hobi, kira-kira hal yang tidak disukai itu apa biasanya, ataupun sifat-sifat yang biasanya masih biasa dikeluarkan, itu apa biasanya Mbak Yugi? Misalnya marah-marah ataupun emosi kayak gitu. Iya Bu. Nah, di situ ketika kita sudah mengenal kekurangan kita, bahwa kita kadang memang sering emosi kayak gitu ya, kita bisa lakukan evaluasi kepada diri kita. Kita mempunyai kekurangan bahwa kita memang seringnya itu emosi kayak gitu ya. Nah, kita bisa melakukan cara gimana kita biar tidak emosi itu dengan kita misalnya kalau lagi emosi kita mengalihkan emosi tersebut dengan duduk, dengan misalnya kita mencari suasana yang baru, seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Yugi, dapat Iya, Bu. ditangkap? Bisa Bu. Oke, baik, untuk kiranya sudah ya, tidak ada yang bertanya lagi? Tidak Bu. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi hari ini kita sudah melakukan pembelajaran yang belum bisa dilakukan tatap muka alias daring ya. Kita harus tetap semangat, tetap ceria, tetap melakukan hal-hal yang positif. Ibu berpesan kalian harus menjadi anak yang cerdas, anak yang semangat dan bisa mengembangkan potensi kalian agar kelak bisa menjadi anak yang sukses. Seperti itu ya. Ibu tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.